pengen lihat juga respon orang gimana sih kalau ternyata aku tuh interaksi juga nyanyinya sama orang lain. Aku kayak jodoh deh sama mereka. Nih mereka juga mikir kayak gue ketemunya lo lagi, kenapa sih kita selalu berjodoh dalam semua series gitu kan. Menurut aku kalau didengerin lagu ini emang easy listening, terus abis itu kayak ya happy, lovey-dovey banget, kita nyanyinya sambil senyum banget gitu kan. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra dan kita udah kedatangan tamu penyanyi, ada Kanesha. Hai. Enaknya dipanggilnya? Panggil aku Nesha aja. Oh Nesha, ada Nesha punya. Hari ini bawa single judulnya Dalam Jagamu. Waduh, Dalam Jagamu, dalam banget. Coba boleh mungkin agak dikasih tahu Dalam Jagamu ini boleh. Apa sih, siapa sih yang mau dijagain emang? Ya ampun. Jadi begini ceritanya. Dalam Jagamu ini single duet aku dan Hanif Andarevi. Ah, iya. Jadi ceritanya tentang, ini lovey-dovey banget sih, bener-bener tentang gimana sih seorang putri kecil ceritanya. Dia tuh mencari sesosok pangeran buat dia. Gimana sih yang bisa ngayomin dia, bisa sefrekuensi, kan susah ya nyari pasangan sefrekuensi. Terus dalam perjalanan itulah akhirnya dia menemukan si pangeran itu, dan dia pengen ngajak supaya ya ini kayak pertemuan dua jodoh aja sih, supaya akhirnya mereka sama-sama punya kesukaan yang sama, bisa traveling around the world bareng. Jadi ceritanya tentang itu sih, tentang gimana sih awal-awal jatuh cinta, mencari pasangan yang sefrekuensi gitu. Siapa sih yang nulis kayak lagunya cinta-cinta anak muda, anak remaja nih? Betul. Sebenarnya yang nulis itu namanya Dai Ramadhani. Tapi emang lagunya dibikin khusus buat original soundtracknya Princess and the Boss series. Oh, gitu. untuk original itu series ya? Series. Oke. Dan kapan waktu itu rilisnya? Rilisnya kemarin bareng sama premiernya kalau nggak salah tanggal 4 Mei 2023. Berarti ya belum sampai sebulan ya? Belum sampai sebulan. Jadi masih promo terus nih buat dengerin nonton Princess and the Boss sekaligus dengerin Dalam Jagamu. Gimana nih sambutan dari teman-teman di sosial media, fans soal lagunya? Aku sih melihat feedbacknya sangat amat senang karena rata-rata feedback positif ya. Soalnya kalau ini sebenarnya single duet pertama aku kan. Jadi kayak pengen lihat juga respon orang gimana sih kalau ternyata aku tuh interaksi juga nyanyinya sama orang lain. Terus abis itu ternyata bisa melengkapi si seriesnya itu, scene-nya. Karena kan nggak bisa jadi takutnya lagunya terlalu jomplang sama seriesnya atau kayak gimana, atau nggak klop gitu kan. Tapi ternyata pas ditonton, pas premiere kemarin juga akhirnya ternyata mereka saling beriringan gitu. Jadi aku senang sih dengan hasil. Kamu ikut nulis liriknya nggak? Kemarin kita workshop bareng juga, sempat milih-milih lagunya, bagiannya udah ada, cuman ada beberapa yang juga yang kita ubah, kita sesuaiin bareng-bareng. Jadi proses workshop itu semuanya kita dilibatin sih bareng. Nah, kalau soundtrack itu biasanya ada yang dibikin sendiri, kemudian diambil jadi soundtrack, ada yang dibikin dari si seriesnya atau filmnya. Jadi entah dialognya, entah apa itu masuknya. Kalau ini gimana? Ini sebenarnya lihat dari konsep aja sih. Kalau lihat dari Kadai nulis, waktu itu kita take duluan, kita take-nya terpisah, jadi nggak sambil nonton si film ini, cuma kita udah tahu kayak jalan ceritanya seperti apa, terus judulnya kayak gimana, makanya lovey-dovey banget, soalnya seriesnya ternyata juga yang pas kita nonton, aku sih pertama kali nonton pas lagi premiere itu, jadi kayak, kok lucu ya, mirip ya, jadi agak deg-degan juga, takutnya kan nggak nyambung atau gimana, tapi karena nulisnya terpisah, tapi ya ternyata semuanya connected sih. Kamu juga main di series juga? Enggak nih, aku kebetulan nggak main. Jadi cuman teman-teman aku main semua. Ngisi ya di seriesnya aja? Ngisi di seriesnya aja. Apa yang kamu rasain ketika dikasih tahu akan mengisi soundtrack sebuah series nih? Pas itu? Excited kah? Atau mungkin kayak tadi ada deg-degannya, ada nervousnya? Aku senang sih. Ini aku isi soundtrack kedua kali. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ada series juga, 17 lamanya. Judulnya Selayaknya Manusia. Syifa sama Rizky lagi. Nah, aku kayak jodoh deh sama mereka. Ini mereka juga mikir kayak gue ketemunya lo lagi, kenapa sih kita selalu berjodoh dalam semua series gitu kan. Sampai banyak feedback dari teman-teman juga bilang kayak, Kanesha ngelengkapin Rizky sama Syifa terus ya. Ini disengaja apa gimana? Tapi intinya
aku merasa lebih excitednya karena diduetin sih. Kayak aku nggak tahu nih mau duet sama siapa awalnya, terus kolaborasi juga kan MD Music sama Trinity Optima Production, jadi kayak lebih excited untuk project duet sih. Tahu akan diduetin sama Hanif berarti kapan tuh? Maksudnya berapa lama setelah dikasih tahu akan ada series soundtrack ini? Aku lupa sih, tapi pokoknya beberapa saat kemudian baru dikasih tahu sama Hanif ya dari Trinity. Tapi aku emang juga baru kenal Hanif dan baru ketemu tuh saat mau workshop itu. Jadi kayak awkward dulu yang kayak gue ngajak ngomong gak ya, gue ngajak ngomong. Seumuran ya kalian? Hanif lebih muda setahun, tapi ya kan seumuran ya. Tapi beda tipe orangnya. Hanif lebih yang kayak diem. Aku takut merasa kayak kalau gue ajak ngomong ntar dia merasa gue agresif kan. Takut dia mundur. Tapi enggak sih, lama-lama ternyata banyak in common-nya juga kan sama Hanif. Jadi bondingnya pas workshop itu sih. Oke, sebelum kita ngomongin bonding sama Hanif, gimana rasanya akhirnya, tadi ini kan lagu duet pertama, gimana rasanya ngebawain lagu duet? Susah, ternyata. Apa susahnya? Menurut aku kalau didengerin lagu ini emang easy listening, terus abis itu kayak ya happy, lovey-dovey banget, kita nyanyinya sambil senyum banget gitu kan, sambil ngebayangin sebetapa jatuh cintanya itu. Cuma ternyata setelah kita ulik, wah ini notnya lompat-lompat banget, terus pecah suaranya juga miring banget, terus tiba-tiba key-nya pindah, apalah itu sih yang membuat kita kayak kalau latihan sampai aduh ini kayak gue salah deh, ini enggak, ini lo yang salah, ini gue yang salah, sampai kayak untung nggak berantem ya on set, tapi itu sih kita sampai sekarang masih yang bilang ini susah banget sih untuk dinyanyiin. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kan nemu kliknya berdua? Gak lama sih, selama workshop itu Hanif mungkin musikalitasnya tinggi banget ya. Jadi dia jago banget sih, emang dia mecah suara sendiri, dia nggak bagi sendiri, bahkan layer-layernya juga. Aku beruntung sih karena dapat suara satu ya. Cuman lebih sulit ketika kita live karena nggak cuman nyanyi untuk sekedar bawain nada, tapi ternyata kan ya udah harus ada chemistry-nya, harus ada perasaannya dan sebagainya. Itu sih yang lebih sulit juga untuk dibangun. Udah pernah dibawain live? Kita nyoba untuk kayak on cam baru sekali, tapi kayak off air dan lain-lain belum sih. Soalnya Hanif nih keburu pergi ke Jerman, balik lagi kan dia sekolah. Sibuk kayaknya dia, Sibuk dia, sibuk dan jauh ya. jauh banget Jerman, bos. Iya, makanya. Dan ketika diduetin sama Hanif tadi, kemudian dengan segala macam tantangannya, apa akhirnya yang bikin momen dimana ketemu nih kliknya nih lagi pas di mana tuh? Kita workshop dulu kayak dari pagi sampai malam, cuman akhirnya kita mulai recording dengan semua bagian yang udah jadi. Cuman aransemennya belum selengkap itu ya, baru kalau nggak salah gitar atau piano dulu. Tapi bareng sama vocal director juga, ada Kak Dimas Wibisana, produsernya, Bianca Nelwan, vocal director, kita kayak oke nih, kita ulik apa yang kurang, terus apa yang mau ditambahin, bahkan nadanya mau dipindah gimana. Bener-bener duduk bareng gitu loh, ngerembuk gitu. Jadi menurut aku proses dari pagi sampai aku nggak makan sampai malam banget, karena nggak kerasa kan di studio. Sampai nggak makan nih mbak di sini nih. Sekarang juga belum makan nih, ini bunyi-bunyi nih kayaknya. Tapi enggak, di situ yang bikin ini kayak klik juga. Terus aku banyak ngobrol sama Hanif juga soal taste musiknya dia, terus taste musiknya aku, terus ketemu jalan tengahnya di mana. Akhirnya kayak cara nyanyinya Hanif kayak gini, cara nyanyinya aku kayak gini. Gitu. Apa akhirnya yang kamu dapetin ketika sama ngobrol-ngobrol sama Hanif? Kesamaan musik kah? Mungkin kesamaan kesukaan genre kah? Taste-nya kah? Sebenarnya genrenya Hanif tuh lebih suka kayak indie alternatif gitu, tapi dia juga masuk kayak ke popnya. Aku lebih sangat kayak pop R&B, tapi aku juga dengerin indie alternatif. Jadi kayak kita nemuin gue sama-sama suka misalnya kayak Lizzie McAlpine sama dia, terus kayak Gracie Abrams. Jadi cari referensi yang emang mirip, terus ya cocok juga ternyata tone suaranya. Dan aku senengnya adalah ketika dengerin itu aku suka. Kadang kan kayak kita bikin lagu nih, terus ternyata apalagi buat soundtrack kayak kita bikin sesuatu untuk project lain gitu. Bisa jadi kita nggak suka nih atau gimana, bukan yang kayak emang gue nulis gue suka gini-gini. Tapi turns out pas didengerin, lucu ya suara kalian kok nyambung ya gitu. Terus kayak kok aku emang suka ya lagunya gitu sih. Jadi banyak kejadian tidak terduga aja sih. Banyak yang akhirnya fans-fans kamu baper nggak sama duet kalian?
Udah ada musik video belum sih? Music video udah ada. Nah, ada mungkin udah baper-baper kayak ngeliat kalian chemistry-nya atau suaranya. Iya, lucu banget soalnya kayak mereka juga kaget sih, nggak nyangka soal aku bakal diduetin sama Hanif. Karena sebelumnya nggak pernah ketemu, nggak temenan, nggak dalam circle yang sama kan. Jadi kayak bahkan mereka menduga-duganya kayak, oh ini sama siapa ya. Jadi kan awalnya belum di-reveal. Cuman ternyata pas lihat video klipnya juga, ih lucu ya ternyata. Karena mereka mengemas video klipnya juga benar-benar yang apa ya, cute, yang kayak gimana sih, princess sama prince gitu vibe-nya. Kita juga di makeover-nya seperti itu. Jadi semuanya sih saling mendukung ya, nggak cuman kayak chemistry-nya tapi setnya, kostum, makeup, dan semuanya sih. Gitu. Kalau dalam lagu relate nggak sama kamu? Sedikit banyak lumayan relate. Karena itu sih yang mempermudah aku untuk kayak mendalami lagu. Menurut aku lebih susah teknisnya dibanding penghayatan lagunya. Kayak mungkin di masa-masa kita remaja jatuh cinta jadi lebih mudah ya untuk mendalaminya sampai blank kan. Gitu sih. Berarti emang lagi mencari juga kah gitu, maksudnya sesuai dengan lagunya? Hanif mungkin mencari kali ya. Hanif agak lebih sulit untuk mendalami itu. Kalau sulit kan harusnya nggak relate dong berarti. Kalau Hanif, tapi dia lama-lama relate, mungkin kayak aku push kayak ayo Hanif. Tapi aku lebih sulit untuk teknisnya, Hanif lebih mudah untuk teknisnya. Aku lebih mudah untuk pendalamannya, Hanif lebih sulit untuk pendalamannya. Tapi kayak ya udah sama-sama support aja. Kalau dalam lagu ini, selain ini duet pertama kamu, apa nih hal baru yang akhirnya kamu temuin dalam bermusik? Apa ya? Musiknya kah mungkin di luar genre kamu kah, atau mungkin lagunya seperti apa? Sebenarnya ini juga nggak upbeat ya lagunya, cuman aku biasanya bawain lagu tuh rata-rata kayak sedih, terus kayak muram gitu kan. Terus sekarang, iya, tapi buat sekarang aku kayak ngerasa, ih seru ya kalau nyanyi kita recording tapi bener-bener yang senyum, kayak emang dituntut untuk senyum juga nyanyinya, jadi sebahagia itu. Tapi juga nggak yang se-upbeat untuk kayak bisa joget gitu, enggak. Cuman ya itu sih, perasaan itu yang baru aku temukan di saat aku bernyanyi dan bermusik sih itu. Akhirnya akan ketagihan berduet kah? Atau mungkin kayaknya taruh deh duetnya nanti lagi aja, sendiri-sendiri lagi dulu aja? Aku penasaran sih buat kayak nemuin, karena kan kita pasti karakter orang beda-beda ya, terus karakter suaranya beda. Kayak, di mana nih gue cocoknya kayak gimana nih, itu pasti tertantang juga. Cuman pasti akan lebih sulit sih dibanding untuk nyanyi sendiri, karena harus nahan ego juga, harus yang kayak bagi-bagi dan lain sebagainya. Kamu dengan bermusik dan acting juga itu kamu jalin dua-duanya? Emang dari dulu pengen banget atau seperti apa? Sebenarnya dulu aku pertama kali kan ikut ajang pencarian bakat nyanyi. Terus tapi sebelum itu aku emang suka kayak drama musikal dan lain sebagainya, kayak aku suka teater Jakarta, ikut dan lain sebagainya. Terus kalau drama musikal kan ada nyanyi, ada nari, ada acting juga. Karena emang anaknya suka repot, terus suka ngerjain semuanya, kayak semua dikerjain. Jadi nggak mau dibagi, kalau disuruh milih gitu nggak bisa. Aku suruh milih lebih suka nyanyi atau acting gitu, nggak bisa. Mungkin ada masanya kayak karena lagi ada project nyanyi, jadi kayak nyanyi terus. Kayak kalau lagi ada project acting, iya nih gue lagi explore banyak hal di acting. Tapi bukan berarti juga nggak suka nyanyi gitu. Kalau lagi ada project dua-duanya bareng ya harus imbang juga. Berarti kan ada berangkat dari drama musikal itu lah ya? Iya, itu sih kayaknya yang ngebentuk aku jadi suka dua-duanya. Tapi kalau menurut orang-orang terdekat kamu, kayak lu lebih ke acting ya, atau lu lebih ke musik deh? Seperti apa penilaian teman-teman terdekat? Lebih ke aku sendiri sih. Kayak kalau mereka setiap aku ngeluarin karya ya itu yang diomongin gitu kan. Ada momen-momennya. Tapi aku sendiri kayak misalnya aku nemuin constraints kalau lagi nyanyi, aduh kemarin gue nyanyinya jelek lagi, aduh malas deh nyanyi lagi gitu. Atau nggak kayak, aduh gue kemarin recording kayak nggak oke deh, ini kayak takutnya feedbacknya jelek atau gimana, jadi malas nyanyi lagi. Tapi nggak yang cuman kayak sesaat doang. Atau nggak pas acting kayak, aduh kok tadi kayaknya mainnya jelek ya, atau kayak gimana ya. Tapi sebenarnya ternyata itu bukan cuma insecure diri doang, atau emang ada yang bilang kayak kurang nih rekaman sekarang nih.
Enggak juga sih, lebih banyak kayak aku untuk evaluasi diri sendiri. Kayak tetap ada arahan juga misalnya dari sutradara, kamu harus gini 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 gini. Terus tapi kan aku selalu berusaha untuk open terhadap semuanya, terhadap kayak masukan dan sebagainya, atau kayak A&R aku bilang aduh tadi sefalas apa tahu nggak gitu-gitu kan. Iya, kayak tapi aku senang dapat senang dapat kayak masukan kayak gitu supaya ya lo juga harus belajar lo gitu. Nggak bisa puas di sini doang gitu. Terus lu gimana ngebagi waktu dengan acting, kemudian juga lu mau terus berkarya di musik, pengen acting juga, kemudian sekarang masih kuliah tuh? Sebenarnya skala prioritas sih. Kalau misalnya apa yang lagi prioritas banget sekarang apa? Seru banget. Jadi gini, kalau dari keluarga aku tuh dituntut untuk, bukan dituntut sih, emang kemauan juga. Kita diskusi kayak kalau keluarga aku terserah nih mau yang mana, tapi kita dukung, cuman itu positif ya. Pendidikan tetap nomor 1. Kayak dari kecil aku tuh yang emang nggak tahu sih anaknya ambisius dalam pendidikan. Kayak gue kejar ini, ada selalu yang mau dikejar gitu. Masuk SMP harus mau ini, terus NEM harus segini. Masuk kuliah jurusan ini. Jurusan hubungan internasional. Mantap. Jadi itu alhamdulillah sesuai sama yang aku inginkan. Sesuai. Keren. Padahal dulu SMA-nya IPA, cuman murtad. Banyak. Saya juga sama IPA. Ya banyak kan. Sekarang ada di Tribun. Sekarang saya nulis berita. Ya. Jadi ada sense-nya. Terus gak apa-apa. Terus kan pendidikan bisa dapat di mana aja. Betul. Nah, tapi balik lagi emang jadi basic aja kayak pasti cara kita berpikir beda. Terus cara kita menjawab orang beda, cara kita nanggapin situasi beda. Dari situ juga kebawa sama aku nyanyi, kebawa sama aku acting. Kayak kalau kita acting tahu nih dari mana, oh lighting di situ berarti gue harus kesini, dan kayak banyak hal yang emang bisa lebih cepat nangkep aja gitu. Terus itu pendidikan. Terus makanya ketika aku kuliah nih karena udah offline nggak bisa nih bolak-balik harus syuting, harus apa. Kalau promo masih bisa, nyanyi, lagu nyanyi masih bisa. Tapi kalau udah syuting yang harus full harian pagi sampai pagi gitu udah nggak bisa. Itu harus ngambil waktu liburan. Jadi libur kuliah untuk liburan, tidak liburan tapi untuk bekerja. Oh iya. Nggak apa-apa, kita cari cuan untuk liburan nanti. Udah cuan. Begitu. Nggak, tapi serunya adalah aku tuh justru pingin kayak, ayo dong ada project apa lagi nih, gue udah libur nih. Aku selalu kayak gitu ke manajemen aku kayak, bentar lagi gue libur ya, tanggal segini sampai segini. Nanti biar aku tahu juga kalau misalnya emang nggak ada project ya udah aku liburan. Misalnya mereka udah capek kan liburan aja dulu, atau misalnya kayak ya udah ternyata udah project ngantri cuman kayak waktunya nggak pas sama kayak aku kuliah, jadi harus banyak yang dikorbanin juga. Kayak misalnya project-project bagus aku pingin nih sebenarnya ikut ini. Gimana ngejaga komitmen buat misahin waktu kuliah terus akhirnya syutingnya di libur aja cuma di situ. Awalnya bagus-bagus tuh gimana tuh? Iya, aku senangnya adalah manajemen aku suportif sih. Jadi kayak, oke deh kalau kamu emang pingin kuliah nomor 1, kita dukung. Kita cari jadwal yang kamu kosong. Tapi tetap ditanya kalau ada tawaran di saat aku kuliah, kamu mau nggak dek? Bisa nggak dek? Tapi pertimbangannya kamu nggak bisa ini akan sekian hari di mana, di luar kota atau gimana gitu. Kayaknya nggak dulu ya dek, kamu kan harus gini, kita udah janji sama mama papa dan lain sebagainya gitu. Oke, tapi gimana ya, berat hati, sedih. Tapi balik lagi ya, kalau prioritasnya itu tetap harus dijalanin itu. Karena semuanya akan ada hasilnya kan nanti. Jadi ikhlas aja, harus ada yang dikorbanin kalau skala prioritas. Jadi katanya kesempatan akan selalu datang lagi sih. Kalau boleh di-sharing, ada mungkin kesempatan besar apa yang akhirnya kamu pilih? Aduh enggak deh, soalnya ini udah komitmen pendidikan dulu. Aduh, banyak banget sebenarnya. Apakah kita spill di sini? Dikit-dikit aja, nggak usah detail banget. Ada kemarin satu project yang aku suka banget, kayak teman-teman aku banyak main di situ, film. Udah tayang juga kemarin, bagus juga. Terus, tapi aku nggak bisa nih, karena syuting misalnya 19 hari di Bandung gitu. Terus, wah berat juga. Mau kemarin Desember tuh mau UAS kan. Terus nggak bisa, akhirnya pas ngelihat mereka udah syuting, teman-teman aku pada kayak, lihat Nines, gue lagi syuting di sini nggak jadi ikut kan. Mereka sengaja kayak gitu, cuman kayak ya udahlah, gue ikhlasin aja. Nanti premier aku datang, support gitu-gitu sih. Cuman ya aku
penasaran dengan kayak genre baru nih, film baru nih yang kayak aku juga pengen explore. Cuma sayangnya aja belum jodoh kali ya. Nah, buat seorang kamu apa namanya, ngejaga komitmen, ngejaga ego, apalagi ini kan kayak tadi teman-teman main semua di situ, itu project yang menurut kamu juga besar, bagus. Nahan ego supaya bolehlah sekali aja diambil kayak gitu, itu gimana? Apa emang ada mungkin dari orang tua kayak ngebantu juga ya? Kamu harus jaga komitmen ini, atau seperti apa dari kamu sendiri biar supaya ngejaga itu? Kalau dari orang tua sebenarnya aku bilang tadi mereka benar-benar bebasin. Cuman papa tuh emang meskipun dia di dunia yang sama, tapi dia tetap kayak pendidikan nomor satu gitu kan. Terus kalau mama, karena sayang ya kamu udah berjuang nih dulu SMA nggak keluar kamar belajar terus sampai kayak akhirnya dapat apa yang kamu mau, apa iya mau disia-siain gitu aja gitu. Kalau mama kayak lebih ke sayang nih project gede nih bagus nih kayak jadi kayak yang satu gini gitu kan. Galau. Iya jadi nggak apa-apa lah nih. Iya sekali aja. Izin lah paling 3 kali maksimal 3 minggu. Cuman enggak sih. Aku mikir lagi tujuan aku sebenarnya apa. What I wanna be when I grow up. Terus karena aku pikir ya udah nih kuliah kan gue selesaiin 4 tahun. Setelah itu gue bebas mau ngapain aja kayak bisa explore apapun yang aku mau gitu. Jadi emang tanggung jawab aku, komitmen dari awal mau kuliah, kita udah omongin sama semuanya udah setuju. Jadi ya semuanya baik-baik aja sih. Maksudnya negosiasi itu juga nggak yang memaksa gitu. Jadi terserah, aku senang itu sih di sini. Terserah aku aja mau kayak gimana. Apa sih yang bikin akhirnya lu megang banget pendidikan sampai apa emang lu nanti bakal ada karir di HI itu kah, atau mungkin lu punya apa namanya obses ke HI buat kuliah? Ntar kedepannya apa mau kerjanya juga di bidang itu kah? Gimana ya? Aku tuh aku punya vision aja di pendidikan bahwa at least gue lulus S1 dengan predikat yang memuaskan, dan aku tuh selalu punya standar terhadap diri sendiri. Gue kuliah, bukan kuliah ya udah penting masuk, enggak, gue kuliah gue harus dapet A gitu. Kayak walaupun orang ngeliatnya kayak ambisius, iya walaupun ambisius, tapi ya terus kalau misalnya nggak A ya jatuhnya nggak jauh-jauh banget. Kalau misalnya kayak masuknya nggak ada, kalau ambisinya nggak segitu, ntar jadinya males-malesan atau gimana. Jadi harus ada yang dikejar gitu. Terus kalau career wise, emang aku sebenarnya pingin sih akan ada berkarir di bidang ini di HI ataupun kayak international politics dan lain sebagainya. Terus papa yang juga berkarir di politik juga ngeliat kayak masa sih nggak ada yang menerusin gue gitu. Aku sebenarnya nggak mau ke politik ya, cuman beda aja jalurnya. Kalau ini kan politik domestik, aku pingin banget sih juga kayak dubes lah, atau kita jadi delegasi di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi banyak pelajaran dan kesempatan yang aku juga pengen kejar, nggak cuma di Indonesia, tapi pendidikan di luar negeri juga. Itu didapetin dari diri lu sendiri kah, atau mungkin dari karena lu ngeliat bokap politik juga? Kalau entertainment kan itu masih bisa nyambil lah kasarnya. Lu ngeliat bokap dari entertainment terus ke politik, kayaknya seru nih, mungkin dari lu SMA, dari SMA. Nggak, gue nggak pernah lihat tuh kayak gitu tuh. Dari kecil kita selalu dibilang mirip banget, kayak dia taekwondo dulu, tapi kan abis itu udah berhenti. Terus tiba-tiba TK, Mami, Nesya pengen taekwondo dong, padahal nggak pernah lihat bapaknya taekwondo gitu. Terus pengen acting dan sebagainya, nggak pernah lewat jalur bapak. Nyanyi itu nggak pernah lewat, kayak even though bisa, tapi kayak dia bahkan nggak tahu aku bisa nyanyi. Dia nggak tahu aku ternyata masuk manajemen, dia nggak tahu apa-apa. Kok bisa gitu? Baru ditahu pas udah kayak, udah tanda tangan loh gitu. Atau nggak kayak di saat dia sukanya politik, aku bilang, aku nggak suka politik ini gitu. Kita beda nih jalurnya. Tapi tetap bertukar pikiran. Cuman dia tetap melihat ada nih anak ini kersamaannya sama bapaknya. Cuman mungkin dia jalurnya ngambilnya yang lain. Jadi nggak ada paksaan. Cuman ya mungkin blood is thicker than water. Jadi secara nggak disadari aja gitu. Secara sadar nggak sadar tiba-tiba ya emang anaknya gitu. Dari mengalir. Iya gitu sih kayaknya. Tapi akhirnya ada banyak diskusi nggak samanya? Banyak debat. Waduh. Jadi kalau dia debat di TV atau di kursi parlemen, saya lebih sering debat di rumah. Mungkin kayak karena backgroundnya beda, mungkin dia politik, yang ilmu politik, aku kan hubungan internasional. Jadi kan viewpoints-nya juga
aku lebih besar, dia lebih sempit. Atau kak papi lebih spesifik gitu, lebih ahli. Aku masih yang awam gitu kan. Tapi dari situ banyak belajar karena jam terbang udah banyak banget, udah nggak cuma di politik sih, acting juga, entertainment juga, semuanya sih. Jadi secara nggak langsung aku juga look up ke papa sebagai role model, tapi aku gengsi jadi jangan dikasih tahu ya. Gitu. Oh berarti kamu lebih deket papa sama mama? Sama mama sebenarnya, cuman aku sama papa sama-sama Virgo, jadi kayak kalau ketemu tuh bentrok gengsi, gitu. Gengsi. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang diobrolkan seorang Nesya dan ayah Dede Yusuf ketika mungkin di pagi yang cerah sama-sama di depan satu minum kopi, apa yang diobrolkan sama debat-debat? Bagaimana negara kita habis ini? Kayak gitu sih. Apa yang akhirnya menimbulkan perdebatan panjang? Apakah mungkin soal politika atau mungkin soal acting kah atau mungkin soal project-project terbaru kah? Kalau debat sih lebih banyak kayak dia juga suka ngajak aku diskusi tentang kayak misalnya kebijakan apa yang mau diambil. Kayak aku kan mahasiswa, terus ya ibaratnya gue anak ini nih masyarakat sipil, mau ngasih pendapat juga kan. Kalau aku nggak setuju, aku bilang harusnya gini-gini. Tapi nggak banyak juga pendapat aku yang akhirnya juga disampaikan pada saat dia rapat, sidang dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat aku juga suka aja di dunia ini gitu. Biasanya di dunia pekerjaan itu, terus ngomonginnya juga kadang-kadang dia lagi ngedit TikTok, lihat TikTok papi nih, gimana gimmicknya, udah oke belum? Tiba-tiba dia besok giveaway, kayak apa yang ikut teman-teman aku? Giveaway cuma nebak siapa nama kelinci kesayangan saya, terus foto dengan kelinci gitu kayak. Lucu. Iya nggak, tapi emang kayak serandom itu sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya aku ada kesulitan dalam nyanyi, acting gitu, bisa nanya kayak gimana ya, lebih baik kayak gimana, kayak bisa belajar sama dia juga sih. Enaknya kayak gitu, cuman kehalang gengsi aja. Gitu sih. Mungkin karena anaknya ya. tapi akhirnya banyak juga yang kalau soal acting juga banyak juga nanya ke papa. Sebanyak nanya soal ngobrolin politika atau? Iya, lebih banyak nanya juga ke papa sampai akhirnya dia sering datang juga kan, kayak misalnya aku premiere atau kayak syuting gitu. Jadi kenal sama manajemen aku. Sebenarnya udah kenal juga dengan lingkungan itu, cuman dia kembali hadir lagi sampai dia dapat tawaran lagi lebih banyak daripada anaknya. Terus gue kayak loh, anaknya ini ya, anaknya Nesya gitu. Bapaknya Nesya ya. Nggak, cuma jadinya dia jadi ikut terjun lagi di dunia ini juga, kembali lagi ada di entertainment juga karena dia pengen eksis orangnya. Kayak dengan TikToknya dia itu, tapi suportif juga. Kayak aku kemarin launching single Dalam Jagamu, dia bener-bener yang bawa handphone ngikutin aku dari mana kemana gitu, yang kayak kayak papa ya gitu. Iya, bener-bener yang kayak Lisha gitu loh, lucu banget. Jadi itu tetap seorang papa ya. Iya, betul. Jokesnya juga masih jokes bapak-bapak. Yang anaknya kalau dengar kayak apa sih? Gitu kan. Tapi dia ini nggak, kan biasanya kalau seorang ayah punya anak remaja dia mencoba untuk relate dengan anak. Kayak tadi mungkin. Iya, tapi aneh banget. Apa yang diusahakan sama bapak? TikTok itu. TikTok itu, terus kayak giveaway itu, terus dia kemarin foto, kan mau ada konser Coldplay ya, terus kan anaknya papi minta tiket dong, beliin tiket dong. Terus dia tiba-tiba foto KTP gitu, terus dia gini, terus dia post kayak apakah, iya, dia bilang kayak jangan sampai kayak gini ya demi anak, kayak, hah apa sih maksudnya? Tapi kadang-kadang yang kayak gitu juga jadi kayak, ini kocak juga ini bapak gua, kenapa gini ya, bergaul sama siapa dia? Cuman, ya itu sih, dia berusaha untuk muda aja. Cuma usahanya patut diacungi jempol. Tapi Nesya ngejalanin karir di acting sama nyanyi, sebenarnya bisa dibilang kan kamu punya privilege ya dari papa yang dengan latar belakang seperti itu. Tapi lu milih ngikutin ajang pencari bakat, kemudian kayak mencoba ngatur semuanya sendiri dari waktu nyanyi dan acting. Itu kenapa akhirnya lu kayak nggak mau menggunakan privilege itu? Aku tuh sebenarnya dari kecil karena papa dulu jabat di luar kota, jadi terbiasa kayak kita mandiri nih aku sama kakak. Makanya kalau pendidikan kita harus nggak ada guru, nggak ada yang ngajar, nggak ada apa. Gue harus bisa nih dapat nilai segini nih, gue harus ini. Tapi karena nggak ada bimbingan itu, maksudnya nggak selalu ada di monitor setiap saat, ya kita harus monitor diri sendiri gitu.
Terus karena melihat big name itu, aku jadi, iya ini privilege, bagus untuk dimanfaatkan. Kita manfaatkan dengan baik, jadi nggak yang kayak privilege terus disalahgunakan. Justru privilege digunakan buat kita kembangin lagi lebih besar. Tapi pasti tentu sebagai anak pasti punya gengsi untuk kayak I wanna make my name out of myself gitu. Jadi aku nggak pernah bilang kayak ya gue anak ini. Menurut aku malu sih, lebih kayak ya terus kalau orang nggak peduli juga buat apa gitu kan. Iya benar. Jadi menurut aku dengan kita berkarya, aku juga kuliah dan lain sebagainya, dengan nama sendiri, dengan prestasi sendiri, itu akan jauh lebih dihargai. Aku juga jauh lebih puas, jauh lebih merasa, oh gue pantas nih ada di sini gitu. Jadi lebih bangga aja sih, dan mereka juga, orang tua aku juga melihatnya juga lebih bangga kayak, oh anak gue ternyata mau ya kerja keras dari nol. Dia tahu ya cara susahnya untuk punya posisi di sini tuh seperti apa. Karena papa juga came from nothing, kayak lu harus semua dibangun, nggak ada segala sesuatu yang instan, yang di otak aku tuh selalu kayak gitu. Semuanya ya aku berusaha untuk menghargai prosesnya. Mau orang ngomong apa, A, I, U, E, O, dibully segimanapun juga, ya kita tahu usaha kita, dan kita tinggal tunjukin aja karya terbaik yang kita bisa lakuin gitu. Hal itu tuh lu dapetin sendiri sering jalannya waktu, karena ngeliat bokap lu sibuk, atau itu pelan-pelan dimasukin sama nyokap atau bokap kayak kamu coba usaha dulu atau seperti apa? Enggak sih, benar-benar dari diri sendiri. Karena itu sih balik lagi, mungkin mandirian sendiri. Iya, aku sama kakak tuh jauh kan dari mama papa dari dulu. Jadi mindset kita berdua aja yang udah dibentuk dari, makanya aku bilang pendidikan tuh penting karena buat ngebentuk mindset, ngebentuk karakter, ngebentuk ya kepribadian kita sekarang. Cara kita berpikir adalah bukan impose dari orang tua. Kita nggak pernah kayak kamu harus jadi ini, harus begini, harus begitu gitu, nggak pernah. Karena mereka pingin anaknya punya kebebasan sendiri, punya kreativitas sendiri, kesempatan sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa pasti dibantu, pasti dilurusin gitu. Jadi bukannya completely lepas tangan, karena mereka juga punya misalnya papa punya misalnya pengalaman di entertain atau gimana, pasti diarahin, pasti dikasih tahu. Jadi tapi nggak yang diatur harus begini, dibentuk ya, kamu pakai baju harus kayak begini, enggak juga gitu. Jadi biarin aja anaknya berekspresi sendiri, kalau dia gagal, dia salah, dia akan bangkit sendiri gitu. Dan ketika lo udah mulai di musik ataupun di acting, berapa banyak orang yang akhirnya kayak, oh kita, lu anaknya Dede Yusuf. Karena kalau gue dengar dari cerita lu nggak mungkin bilang, aku anaknya Bapak Dede Yusuf gitu. Bukan mungkin orang yang ngomong kayak gitu kan, tapi akhirnya seberapa banyak orang yang, oh lu ternyata anak ini udah banyak. Dulu ketika pertama kali di si ajang pencarian bakat itu TV nasional kan, di masa-masanya, era-eranya si ajang pencarian bakat itu sedang kayak wah gitu, kaget lah ketika bapaknya muncul di kayak round keberapa, terus tiba-tiba dia nonton gitu kayak, loh ini anaknya pantesan aja masuk soalnya gini gitu. Oh pasti nyogok kayak gini ya gitu ya, kayak nah bapak gue jangan tahu gue di sini gitu loh. Bapak gue cuma nonton di round kesekian. Iya, kayak dia cuma pengen support aja bro, bener-bener pengen bawa banner aja loh. Tapi itu sih dulu mungkin 13 tahun ngerasanya kayak kok seluruh dunia kayak against gue ya gitu. Oh sempat ada ngerasa kayak gitu? Oh parah banget, dulu sempet yang kayak. Dan itu baru-baru mulai karir tuh ya? Baru banget, kaget dong, karena sebelumnya aku tuh nggak pernah nyanyi di atas panggung sama sekali. Even di acara keluarga tuh nggak pernah gitu. Makanya papa juga nggak tahu kan anaknya ternyata suka nyanyi, bisa nyanyi gitu. Dulu choir doang aja, tapi nggak kelihatan kalau choir. Terus akhirnya aku pun juga baru membuktikan diri kepada diri sendiri bahwa oh gue ternyata bisa ya gitu di situ. Nah akhirnya sempat yang insecure, nggak mau nggak mau tampil lah, nggak mau ini, nggak mau itu. Itu pas lagi di kompetisi? Iya saat kompetisi, karantina kan. Itu lumayan berat sih, tapi kayaknya itu yang bikin jadi pendewasaan dini kayaknya. Kayaknya dari pendewasaan dini ya, bukan diri ya, dini. Bukan dini, jadi early. Sejak dini. Cuma mungkin itu, jadi aku selalu bersyukur sih ketika lo misalnya dunia tuh kayak seolah-olah against lo, justru emang pasti ngerasa sedih, pasti itu semua dirasain kayak down dan sebagainya. Cuman jadi semangat lagi untuk ngebuktiin kalau ya I can be better gitu. Mungkin orang ada benernya juga, kayak misalnya gue nggak sempurna nih, gue nggak sebagus itu, nggak sebagus yang A, I, U, E, O dibanding-bandingin lah pasti. Cuman
memang mental anak 13 tahun yang belum segitu kuatnya. 13 tahun coy, Iya, gila 2000 diserangnya berapa itu? begitu, nyogok. Itu parah banget tuh. Kan jutaan ya berarti komen itu. Tapi Itu udah era sosmed belum sih waktu itu? udah. Udah ya? Udah. Jadi kayak Instagram gitu udah rame banget. Cuman itu juga sih yang menurut aku jadi kayak, oh kok orang jadi tahu gue ya besoknya gitu. Dengan akhirnya ngeluarin karya, setelah aku udah, itu kan SMP lah ya. Pas kuliah sekarang baru kembali lagi untuk aktif karena dia SMA bener-bener sekolah. Jadi kayak, oh ternyata ini Nesha yang dulu ya, yang kayak yang waktu kecil dibully ya gitu. Setidaknya aku bisa belajar dari kesalahan waktu itu, terus berusaha untuk mengembangkan diri sampai akhirnya sekarang ya terus mengembangkan diri sih. Cuman bisa berusaha untuk kasih karya yang terus lebih baik aja sih. 13 tahun dibully segitu besarnya, yang nguatin diri lu siapa nih? Mama sih. Mama sih selalu ada. Soalnya kalau karantina ajang pencarian bakat yang kids kan ditemenin orang tua kan satu. Nah mama tuh benar-benar yang ngerawat banget, kayak aku mau apa, mau semua itu benar-benar kan capek banget ya, kayak kalau udah masuk otot ngeblok gitu. Cuman ya nggak usah didengerin, nggak usah di karena mungkin mama juga mengalami itu ya waktu dulu mau nikah sama papa, kayak ini siapa nih gitu kan, nikah sama Dede Yusuf gitu kan, dibully juga dia, cuma di mentalnya lebih kuat. Dan itu sih mama yang paling nguatin aku. Sama waktu itu emang teman-teman di sekitar yang karantina bareng juga justru bukan berkompetisi, tapi kayak juga apa ya, banyak teman-teman aku yang masih deket sampai sekarang gitu. Sampai support mereka ya? Malah support. Nggak ikut arus yang ngebully? Iya, ya mungkin ada yang di belakang, cuman teman-teman deket aku tetap iya support. Terus mereka yang di stasiun TV-nya juga tetap support, kayak jangan jadi ngedown dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Sama aku baca komen dulu sempat yang pengen bales gitu, tapi katanya jangan, karena nggak tahu dong kayak Ada 13 tahun pengen ngejawab. Iya, pengen ngejawab kayak enggak kayak gitu. Gitu loh, pengen ngomong kayak gitu. Enggak kak, bukan aku. Iya, sumpah. Tapi enggak, jangan, biarin aja, karena ternyata pas aku lihat dibalas lagi lah sama yang lain, jadi kayak ada juga yang support gue gitu. Jadi itu sih yang bikin senang. Dan keputusan buat ikut kompetisi itu emang dari lu sendiri yang penasaran, atau nyokap yang nawarin, yang ngajakin, atau mungkin ada orang sekitar lu? Dari guru les. Jadi dia kayak ini anaknya harus nyanyi. Ini anak kayaknya harus dikasih panggung deh, maksudnya dia biar belajar gitu. Lolos nggak lolos ya itu hoki lah, kuasa Tuhan, silakan. Jadi didorongnya sama dia justru. Terus kayak, oh ternyata dia mau juga ya ngantri dengan ribuan orang ini. Kirain orangnya males, karena kan aku kayak ya mau gampang-gampang aja lah gitu. Ternyata ya anaknya emang pengen berjuang gitu, emang pengen buktiin diri gue sendiri. Itu ngantri ribuan orang, kalau orang yang privilege tuh nggak bakal mau tuh pas itu. Dan maksudnya juga nggak ada jalur anak siapa juga nggak akan ada. Maksudnya kita akan semuanya sama, dan aku selalu pingin nerapin itu sih dimanapun aku berada, kayak ya kalau kita pengen ngejar apa yang kita mau, ya kita sama-sama dari berjuang dengan kemampuan sendiri sih. Oke. Panggung itu bisa dibilang jadi kayak ngebentuk mungkin emosi lu sekarang, mental lu kayak sampai sekarang gitu nggak sih? Iya, itu adalah titik balik, ke turning point aja. Makanya pendewasaan dini, karena di situ pertama kali dipaparkan nih ke seluruh dunia. Karena benar-benar sampai seluruh dunia, kayak global itu juga masuk. Terus di saat itu banyak yang viral dan lain sebagainya, shock nggak sih anak ini gitu kan? Terus justru itu sih yang bikin aku karakternya mentalnya jadi seperti ini, jadi lebih pede, jadi lebih kuat, jadi lebih mungkin akan terus banyak tantangan ke depannya, cuman setidaknya udah ada bekal lah yang pernah dialami sebelumnya. Oke. Dan dari sosok bokap yang juga di dunia acting, apa yang akhirnya lu teladanin yang lu jadiin pegangan buat lu bertahan di dunia entertainment ini? Justru bukan secara teknis, tapi kerendahan hatinya sih. Kayak bagaimana aku syuting, kameramen, sutradara, apalah, bahkan make up, kostum, semua kayak, hah, anaknya Dede Yusuf? Ya ampun, ini
papa dulu syuting sama kita, orangnya baik sekali gini-gini. Jadi dengan namanya yang bagus di depan orang lain itu memotivasi aku untuk kayak nggak jadi beban ya, nggak jadi beban ya? Enggak, mungkin sempat ada yang kayak orang tahu lagi gitu kan, kayak lah gue udah datang-datang diem-diem gitu kan. Pasti ada aja yang ngomong. Cuman lebih ke gimana aku bisa karena maintain menurut aku lebih sulit ya, untuk memaintain sama sekian tahun untuk ya tetap ada di sini dengan nama yang baik dan dikenang sama orang tuh bagus gitu. Bukan yang kayak gue pengen viral, gue pengen bagus, gue pengen apa, nggak segitu imajinasinya, tapi just as simple as memaintain hubungan baik dengan semua orang, semua pihak di dalam dunia ini, di dalam industri ini, supaya ya orang juga inget nih kita sampai tua, ini ya Pak Dede yang kayak gini-gini, Dede yang ini itu. Jadi kayak ilmu itu sih yang pingin aku terapin juga sampai sekarang. Biar orang juga tahu gak cuma ayahnya yang rendah hati, tapi anaknya juga bisa ya. Iya, amin. Bukan dia yang apakah dia ada juga kan, kalau misalnya dia senior, kalau senior mau dihormatin atau apa. Enggak juga, kayak Papi itu selalu ngomong kalau pulang, Papi habis syuting nih sama Rizky sama Syifa misalnya. Teman-teman kamu kan, iya. Tapi Papi tadi habis ngajak foto, langsung kayak, Syifa boleh minta foto gitu kayak. Atau kayak Rizky udah gini. Jadi, dan ketika aku akhirnya ketemu mereka, aku lagi main sama mereka atau kayak premier atau kemarin premier bareng kan, mereka bener-bener nyamperin Papi Dede gitu, yang kayak akhirnya teman-teman aku tuh jadi suka juga sama mereka gitu, sama Papi gitu kan. Itu sih aku senang, akhirnya feedback dari teman-teman aku yang di dunia ini pun, di industri ini pun suka gitu, akhirnya berhasil gitu. Bapak gue bagus. Iya, ternyata sebesar apapun nama Bapak Deddy Yusuf, dia tetap bapak-bapak ya. Tetap bapak-bapak. Ketemu artis, iya. Dengan ya itunya. Kan kalau dia bisa aja minta foto sama orang kan ya? Enggak, dia nggak mau. Dia begini nih, halo. Dia maunya begitu. Oke, tadi nih closing statement dari Nesya buat singlenya, kedepannya harapan seperti apa, dan mungkin boleh di-sharing ada nggak project-project kedepannya, atau mungkin akan ada showcase kah dari Nesya kedepannya, album mungkin? Oke. Kalau dari aku, pesannya adalah jangan lupa untuk dengerin Dalam Jagamu, original soundtrack untuk series Princess and the Boss di Maxstream, Kanesha Yusuf featuring Hanif Andarevi. Dan dari aku sendiri pribadi pesannya semoga kalian suka dengan lagunya, juga bisa relate sama lagunya, bisa kasih feedback positif, ditonton juga music videonya di YouTube channelnya MD Music, lyrics videonya di YouTube channelnya Trinity Optima Production, ditonton seriesnya. Dan harapannya sih semoga bisa Hanif cepet-cepet pulang, jadi kita bisa duet bareng, karena kasihan lah aku ini yang promo sendirian. Ini duet loh Nif, apakah kita LDR? Semoga nyampe ke Berlin ya. Iya, semoga Hanif promo juga ya di sana. Kalau buat project-project selanjutnya, sebenarnya ada beberapa series juga yang lagi masih postpone, belum tayang. Itu juga ditunggu, ditonton. Jadi kayak aku tidak kemana-mana, aku akan kembali lagi selama aku akan liburan nanti. Oke, thank you Nesya buat sharing-sharingnya. Thank you. Ditunggu project-project berikutnya. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Udah.